Puji nama Tuhan, saudara. Hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai jangan khawatir. Saya ingin ajak saudara membaca di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai 27. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara dikasihi oleh Tuhan, kekhawatiran ini merupakan salah satu pokok khotbah Yesus di atas bukit. Ya, Tuhan Yesus memerintahkan kepada para pendengarnya dan juga kepada kita saat hari ini, janganlah kamu khawatir. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kata janganlah kamu khawatir ini perintah, bukan pilihan. Ya, kalau kamu khawatir silahkan, tidak khawatir juga silahkan, bukan itu. Tetapi ini perintah yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Janganlah kamu khawatir. Ya. Nah, kekhawatiran itu menandakan bahwa seseorang itu tidak mempercayai Allah. Ya. Ada orang yang berkata, saya sih tahu bahwa Allah itu sangat baik, tetapi saya nggak percaya janji-janji Allah di Alkitab itu bisa digenapi dalam hidup saya. Saya tahu bahwa Allah itu Allah yang baik, tapi saya nggak yakin apakah hidup saya bisa dipulihkan, keluarga saya bisa dipulihkan, usaha saya bisa dipulihkan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan tanda-tanda dari orang yang tidak percaya, tidak meyakini bahwa Allah sanggup memulihkan segala hal di dalam hidupnya. Dan kekhawatiran merupakan wujud dari ketidakpercayaan seseorang, dan secara khusus ketidakpercayaan kepada Tuhan. Ya. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, orang khawatir, orang itu selalu merasa dirinya belum cukup. Ya. Ia cenderung untuk selalu minta tambah, dan tambah. Ya. Mungkin harta, mungkin juga tentang usahanya, bisnisnya, ya. Orang khawatir itu justru dia ingin apa yang ada dalam hidupnya itu lebih, supaya dengan kelebihan dia berpikir bahwa itu yang akan membuat dia tenang. Ya. Sebenarnya tidak salah sih kita minta diberkati, tidak salah kita minta hidup yang selalu berhasil dalam usaha, dalam keuangan, dalam rumah tangga. Ya. Tetapi yang salah adalah ketika permintaan yang kita pohonkan kepada Tuhan itu sebenarnya dasarnya karena khawatir. Ya. Minta diberkati karena khawatir kekurangan. Ya. Minta usahanya berhasil karena khawatir dengan para pesaing yang ada. Ya. Ini yang salah. Motivasi memohon pertolongan Tuhan dasarnya khawatir, ini salah. Ya. Saudara, orang berpikir kalau saya banyak uang maka saya tidak akan khawatir lagi. Makanya kemudian dia simpan uang di bank. Baru beberapa waktu mulai berpikir, wah jangan-jangan nanti banknya kolab. Ya, lebih baik uang ini kita wujudkan dalam bentuk simpanan emas. Ya, akhirnya dibelilah emas. Dan ketika dibeli emas, bingung mikir mau ditaruh di mana. Karena apa? Khawatir emas itu dicuri. Akhirnya dijualah emas itu, lebih baik kita investasi tanah atau rumah. Ya. Dan ketika investasi tanah atau rumah, mulai berpikir, lah kalau kita punya banyak investasi tanah dan rumah, kalau masa-masa krisis kayak gini, siapa orang mau beli tanah? Siapa yang mau beli rumah? Orang sendiri kesulitan dengan keuangan, dengan bunga kredit dan sebagainya. Siapa yang akan beli rumah? Ini dan itu akan muncul karena apa? Karena khawatir. Segala usaha dikerjakan dasarnya karena khawatir, itu tidak akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan seseorang. Ya. Ketika sebuah rumah tangga
dibangun kebahagiaannya atas dasar kekhawatiran, khawatir rumah tangganya tidak bisa langgeng, ya makanya mencoba melakukan ini dan itu, mencoba memberikan perhatian, tetapi dasarnya bukan karena dasar kasih, dasarnya karena khawatir. Itu justru tidak akan bertahan lama. Membangun sebuah usaha dasarnya khawatir juga, khawatir nanti produknya gagal, khawatir nanti diserobot oleh pesaing dan sebagainya, khawatir nanti perkembangan usahanya tidak berjalan dengan baik, itu justru tidak akan menghasilkan perkembangan yang luar biasa karena dasarnya khawatir. Tetapi perhatikan baik-baik saudara, dasarnya kalau percaya kepada Tuhan, ya, kalau dasarnya kita bangun karena percaya kepada Tuhan, hasilnya akan berbeda. Karena apa saudara? Karena di dalam Ayub sendiri mengatakan, Ayub berkata, yang ku khawatirkan itulah yang mendatangi aku, yang ku cemaskan justru itulah yang terjadi. Ya. Jadi yang dikhawatirkan, yang dicemaskan itu justru yang datang, itu yang terjadi. Tetapi Ibrani pasal yang ke-11 ayat pertama dan juga diceritakan pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh iman, bagaimana mereka bertindak, mengambil keputusan, bagaimana mereka bergerak, ya, berpikir, bagaimana mereka mengalami mujizat ketika didasarkan dengan iman. Maka justru yang diimani itu terjadi. Jadi kekhawatiran dan percaya atau beriman kepada Yesus itu, kalau saya bisa definisikan, itu punya kuasa yang sama sesuai dengan konteks Alkitab. Ya, yang kita khawatirkan terjadi, yang kita imani terjadi. Jadi mana saudara ingin pilih? Pilih khawatir dan itu terjadi, atau pilih beriman dan itu terjadi? Ya, saya percaya saudara akan memilih beriman. Tetapi untuk memilih beriman tidak mudah. Orang melepaskan kekhawatirannya dan mencoba menyandarkan semua pergumulannya, bebannya kepada Tuhan, itu tidak mudah. Memang tidak mudah. Tetapi ketika kita mulai belajar selangkah demi selangkah, maka Tuhan akan memberikan kesanggupan. Makanya sampai Tuhan bilang di dalam Matius pasal yang ke-6 tadi ayat yang ke-27, karena kekhawatirannya orang tidak akan bisa menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Orang tidak bisa melakukan hal-hal yang produktif dalam hidupnya ketika dia berangkatnya itu dasarnya khawatir. Selangkah saja tidak bisa. Tetapi berbeda dengan iman. Ketika kita berangkatnya dengan kepercayaan, keyakinan iman, maka selangkah demi selangkah kita akan bisa tapaki. Karena apa? Tuhan ikut bekerja. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Ketika seseorang itu dasarnya mengasihi Tuhan dan mempercayai pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya, maka Tuhan akan bekerja, Tuhan akan berkarya dalam hidupnya. Percayalah Tuhan berkarya dalam hidup saudara. Amin saudara. Percayalah kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Dan kalau hari-harinya memang mungkin beban, pergumulan, masalah, persoalan, sakit, penyakit itu menjadi alat pemicu untuk kita bisa khawatir. Walaupun situasinya seolah-olah tidak mendukung iman kita. Walaupun yang kita imani tidak sesuai dengan kenyataannya sedang kita lihat atau yang kita hadapi. Tetapi percayalah, selama saudara tetap memegang iman saudara, meyakini bahwa Allah sanggup menolong, menuntun, melakukan mujizatnya, maka terjadilah seperti yang saudara imani. Amin saudara. Tuhan tidak akan pernah diam. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kehidupan orang-orang yang mempercayai Dia, yang mengandalkan Dia, yang mengasihi Dia. Di dalam Filipi 4 ayat ke-19 di sana dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allah sanggup memelihara, Allah sanggup memenuhi kebutuhan hidup kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya dan Dia akan bertindak. Ketika kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan campur tangan. Sebab Dia yang memelihara hidup kita. Dia yang tahu akan segala kebutuhan hidup kita. Dia tahu beban kehidupan kita. Karena itu saudara, mari kita sama-sama bangkitkan keyakinan iman kita. Untuk kita bisa memiliki kekuatan kemenangan atas kekhawatiran memang tidak mudah.
Yang pertama saudara lakukan adalah saudara harus bereskan hidup saudara kepada Tuhan. Karena apa? Kekhawatiran itu merupakan dosa. Kenapa saya bilang itu? Karena khawatir itu bukti orang tidak percaya kepada Tuhan. Yang pertama saudara harus lakukan, minta ampun kepada Tuhan. Saudara katakan, ampuni saya Tuhan. Saya sudah khawatir. Saya sempat meragukan pembelaanmu. Saya meragukan Tuhan, kepercayaanku terhadap Engkau. Saya meragukan bahwa Engkau sanggup menyelesaikannya. Dan juga bereskan tentang segala tindakan kita yang seolah-olah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Tetapi ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Mujizat pasti terjadi. Jadi selalu mengandalkan Tuhan. Tetapi juga bukan berarti ketika kita mengandalkan Tuhan, mempercayai Tuhan, beriman akan kuasa dan pemeliharaan Tuhan, terus kita diam dan tidak melakukan sesuatu. Tidak juga. Justru di tengah situasi yang ada, Tuhan katakan, mulailah melangkah dengan iman. Mulailah bergerak dengan iman. Mulailah bekerja dengan iman. Mulailah belajar dengan iman. Mulailah melakukan hal-hal dengan iman. Sementara saudara membangkitkan kekuatan iman di hati saudara, saudara juga mulai melangkah. Minta dituntun Tuhan. Saya harus bagaimana Tuhan? Dalam bekerja, dalam membangun sebuah usaha, mungkin selama ini usaha saudara mengalami kemacetan, terhambat. Tetapi berdoalah, minta hikmat Tuhan. Tuhan, bagaimana caranya? Apa yang harus saya lakukan? Kalau usaha ini sedang berhenti di tempat, ya, usaha ini tidak jalan, apa yang harus saya lakukan? Berdoa, minta tuntunan dari Tuhan. Ya, ketika saudara terus berseru, minta Tuhan buka jalan, maka Tuhan pasti akan buka jalan. Ya, asal jangan saudara dikuasai oleh kekhawatiran. Teruslah meyakini Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti campur tangan. Dan yang berikutnya, berdoalah selalu. Karena dengan berdoa, Tuhan akan menguatkan iman kita. Dengan berdoa, Tuhan akan membuat kita mulai menangkap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan berdoa, maka kita akan diberikan kepekaan akan suara Tuhan. Dengan berdoa, itu seperti saudara sedang membuka pintu mujizat di dalam kehidupan saudara. Ya. Dan yang berikutnya adalah baca, renungkan, dan lakukan firman Allah. Karena firman Allah itu akan menciptakan iman. Iman yang semakin kokoh. Ya, iman timbul dari mendengar firman Allah. Jadi ketika saudara membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Allah, maka kekuatan iman, semangat hidup saudara akan bangkit. Meyakini akan mujizat Tuhan itu akan muncul dalam hati kita. Kita ini ciptaan yang jauh lebih sempurna. Burung-burung di udara aja tidak pernah kekurangan makanan. Ya. Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Makanya Tuhan katakan, jangan khawatir atas apa yang engkau makan, minum, ataupun juga pakai. Ya. Kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Jangan khawatir. Ya. Makanya di dalam Matius pasal yang ke-6 itu, Tuhan ingin menekankan di ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan ingin kita fokus bukan kepada perkara-perkara yang jasmani. Fokuslah kepada perkara-perkara yang rohani. Fokuslah untuk membangun kedekatan dengan Tuhan. Fokuslah untuk saudara memiliki hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan. Fokuslah untuk mengikuti apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Fokuslah untuk kita senantiasa mengikuti arahan Tuhan. Kita harus kemana? Fokus. Ya. Ketika Petrus fokus melihat Tuhan, maka dia berjalan di atas air. Tetapi ketika mulai dirasanya tiupan angin keras, dia menoleh, dia melihat, muncul kekhawatiran, tenggelam. Jadi Petrus tenggelam karena kekhawatirannya. Petrus tenggelam karena ketakutannya. Kita pun juga akan mengalami hal yang sama kalau kita khawatir ataupun kita takut. Kita akan mudah ditenggelamkan oleh masalah kita. Bahkan mungkin ketika kita sedang mengalami sakit penyakit, justru sakit penyakit itu seolah-olah tidak akan pernah mengalami kesembuhan.
Karena apa? Karena kita khawatir, karena kita takut. Tetapi kalau kita percaya, maka mujizat pasti terjadi. Amin, saudara. Kekuatan yang baru Tuhan berikan. Dan percayalah hari ini, apapun pergumulan saudara, apapun beban saudara, apapun masalah saudara, apapun situasi keadaan yang ada di sekitar kita, yang bisa menciptakan kekhawatiran dalam hidup kita, percayalah, ketika saudara datang kepada Tuhan, tersungkur kepada Tuhan, saudara berkata, Tuhan, berikan aku kekuatan, berikan aku kesanggupan untuk meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Kita katakan kepada Tuhan, ampuni saya Tuhan, ampuni kekhawatiran saya. Mulai sekarang saya ingin percaya, saya ingin hidup sepenuhnya mengandalkan Engkau Tuhan di dalam hidup saya. Maka saudara akan melihat mujizatnya yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Perkara yang dahsyat, perkara yang ajaib akan dinyatakan dalam hidup kita. Amin, saudara. Mari kita sama-sama angkat pujian Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayang, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami sembah, kami memuji nama-Mu Tuhan, kami agungkan, haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami bersyukur, kami berserah, kami percaya kuasa-Mu bekerja melawat kami, menjamah kami Tuhan. Mujizat-Mu nyata, Yesus, haleluya. Amin, 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 haleluya. Yesus Tuhan, kami percaya, kami berserah. Roh-Mu mengurapi kami, ya Tuhan, haleluya, haleluya. Kami bersyukur,
tengah badai dan gelombang, di tengah-tengah masalah, persoalan dan penderitaan, ketika kita khawatir, maka badai itu akan menghempaskan kita. Badai itu akan menenggelamkan kehidupan kita. Tetapi di tengah badai, di tengah gelombang, di tengah terpaan angin yang dahsyat luar biasa, tetapi ketika kita beriman, maka justru Tuhan akan membawa melalui pekerjaan kuasa rohnya. Tuhan akan membawa kita naik terbang, membawa hidup kita justru semakin naik, semakin naik, semakin naik, dan semakin melihat mujizat dan juga mengalami mujizat. Bahkan kuasa Tuhan bekerja sempurna, sehingga kekuatan yang baru Tuhan nyatakan, bahkan jalan keluar Tuhan berikan. Karena itu angkat pujian ini dengan iman. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku. Puji nama Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa buat segala kasih setiamu dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau waktu-waktu yang lalu kami sempat khawatir, kami sempat takut, kami sempat cemas atas keadaan dalam hidup kami maupun situasi yang ada di sekitar kami. Tetapi lewat pujian penyembahan, lewat kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima dan kami renungkan hari ini Tuhan, membangkitkan kembali kekuatan dan pengharapan kami untuk kami meyakini bahwa Allah sanggup memelihara kami, Allah sanggup menolong kami, Allah sanggup membuka jalan, Allah sanggup membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-Nya. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau belajar meyakini, mengimani, mempercayai Engkau di dalam segala situasi yang terjadi, yang kami hadapi hari-hari ini. Dan kami percaya Tuhan, apapun beban, persoalan, pergumulan yang kami hadapi, ditolong oleh Tuhan. Hari ini terjadi mujizat. Kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang menghadapi masalah, persoalan, diberikan pertolongan, diberikan jalan keluar. Bahkan Tuhan, usaha kami, keuangan kami yang mengalami keterpurukan, dipulihkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang menempuh pendidikan, baik sekolah maupun kuliah, Tuhan akan pulihkan semuanya, sehingga kami dapat memiliki ilmu, kami dapat belajar dengan baik. Kalau selama ini hanya terbatas belajar secara online, tetapi kami percaya hikmat yang dari Tuhan, itulah yang membuat kami sanggup Tuhan untuk meraih masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami semua diberkati, keluarga kami diberkati, dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, urapan-Mu nyata pada saat malam hari ini. Kami bersyukur dan kami serahkan semuanya, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara kasih oleh Tuhan, sampai bertemu di waktu yang akan datang. Tetap dalam pujian penyembahan dan renungan firman Allah. Dan biarlah kebenaran firman Allah yang kita terima hari ini kita terapkan, kita praktekkan, bahwa iman dan doa mengubah segala-galanya. Iman menghasilkan mujizat, doa menghasilkan kuasa yang dahsyat. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati.